Assalamualaikum, welcome back to my channel bareng Diary Trisik. Oke, di statement kali ini aku akan bahas tentang pengalaman cara untuk mengembalikan posisi bayi atau posisi janin dalam keadaan sungsang. Nah, ini pengalaman aku ketika usia kandungan itu sekitar 36 minggu dan dokter memvonis bayi aku sungsang dan kemungkinan sulit untuk kembali ke posisi yang normal. Jadi itu ceritanya memasuki kehamilan 36 minggu, dimana dokter itu menganjurkan untuk USG terakhir sebelum melahirkan, kayak gitu. Jadi 36 minggu itu aku mencoba untuk USG dan mengecek gimana kondisi janin, gimana kondisi kehamilan aku, baik ketuban maupun segala tali pusar atau segala macam plasenta. Dan waktu di USG ternyata semua baik-baik aja, cuman posisi janinnya itu ternyata sungsang. Lah di situ dokter udah nyaranin kemungkinan besar itu aku untuk melahirkan normal itu kemungkinan kecil karena udah usia 36 minggu itu usia yang udah matang kayak gitu. Jadi si janin itu udah mulai membesar dan kemungkinan untuk memutar balik posisi normal itu sangat kecil kayak gitu. Jadi dokter itu udah nyaranin kemungkinan aku lahiran sesar. Namun di sini aku akan ceritain gimana caranya posisi janin aku bisa berbalik kembali ke posisi normal. Sebenarnya lahiran baik normal maupun sesar itu sebenarnya sah-sah aja ya, nggak masalah kayak gitu. Cuman karena pas kehamilan pertama aku itu lahiran normal dan aku udah ngerasain rasanya seperti apa, jadi ya aku pengennya yang kedua pun aku pengen normal kayak gitu. Lah itu tuh kejadian dimana posisi janin aku itu sungsang itu pada kehamilan anak aku yang kedua ini kayak gitu. Jadi itu benar-benar usia 36 minggu dimana janin udah sekitar 3 kiloan. Jadi kemungkinan untuk berbalik itu katanya sangat kecil, kayak mustahil kayak gitu. Tapi dokter kayak menenangkan, coba aja ibu tipsnya nanti saya kasih kayak gitu, banyakin sujud, banyakin berdoa kayak gitu kalau memang pengen lahiran normal kayak gitu. Nanti setelah 36 minggu ini nanti USG ulang sekitar usia 38 minggu kayak gitu. Jadi dikasih waktu sekitar 2 minggu untuk aku mencoba mengembalikan posisi janin karena aku memang kepengen lahiran normal kembali kayak gitu, pengen lahiran normal seperti yang kehamilan pertama. Sebenarnya waktu itu dokter menyarankan untuk dibalik posisinya oleh dokter kayak gitu. Jadi nanti dokter ambil tindakan posisi perutnya itu kayak dipijat, bukan dipijat sih, kayak diputer kayak gitu. Cuman kemungkinan terjadinya emergency atau hal yang tidak diinginkan itu sangat besar. Jadi aku nggak mau ambil resiko kayak gitu. Jadi aku bilang kalau misalkan aku pengen tetap normal, aku akan berusaha untuk kasih tips sendiri selama 2 minggu kayak gitu. Tapi kalaupun 2 minggu itu gagal dan posisi janinnya tetap sama, sungsang, ya mau gimana lagi, lahiran sesar kayak gitu. Nggak masalah sih sebenarnya mau sesar mau normal kayak gitu. Cuman karena aku udah pernah ngalamin yang namanya lahiran normal, jadi ya pengennya ya normal lagi kayak gitu karena udah pernah ngerasain kayak gitu. Karena kalau sesar sendiri aku lebih kayak takut kayak gitu dioperasi kayak gitu. Sebenarnya sih kata teman-teman aku, kata pengalaman yang lainnya itu operasi sesar itu nggak semenakutkan yang kita bayangkan kayak gitu. Apalagi sekarang ada metode RACS kayak gitu ya, ERAC kayak gitu. Jadi meminimalisir rasa sakit. Nah, kita bahas gimana sih caranya mengembalikan posisi janin sungsang ke posisi normal. Oke, yang pertama itu keyakinan diri pada Tuhan ya. Jadi kita tuh pasrah aja sama Allah, sama Tuhan. Dia yang memberikan kehamilan, dia yang memberikan posisi janinnya seperti itu, dia yang memberikan kesehatan, keselamatan segalanya.
kita berdoa aja kayak gitu. Kita meminta, ya Allah posisikan janin aku normal kayak gitu. Dan yang kedua, afirmasi positif ke janin kita kayak gitu. Jadi kita sendiri harus yakin nih, harus afirmasi diri sendiri kayak gitu, bahwa aku bisa memposisikan janinku ke posisi yang normal kayak gitu. Jadi kita yakin bahwa segala sesuatunya itu bisa gitu, dengan keyakinan diri dan keyakinan Tuhan kayak gitu. Nah, kita komunikasikan nih sama janin kita kayak gitu. Nah, ayo nak, kamu berbalik ya posisinya kayak gitu. Karena janin, ketika janin di dalam kandungan itu, dia itu sudah bisa mendengar apa yang kita ucap, apa yang kita rasakan kayak gitu. Jadi mereka pun cerdas, mereka pun tahu apa yang kita rasain kayak. Yuk posisikan diri kamu untuk kepala di bawah kayak gitu, dan insya Allah pasti janin kita tuh dengar apa yang kita ucapin setiap harinya gitu. Dan yang ketiga, sering-sering posisi sujud kayak gitu. Jadi kalau kita mau tidur atau aktivitas yang lagi santai kayak gitu, kita sering-sering sujud aja kayak gitu selama 10-15 menit. Kalau misalkan nggak kuat ya sekitar 5 menit juga bisa kayak gitu. Jadi aku sering banget ketika lagi ada waktu senggang atau lagi nggak ada kegiatan, aku sering sujud-sujud kayak gitu. Dan yang lebih pentingnya lagi itu ketika sebelum tidur dan bangun tidur kayak gitu. Itu tuh membantu banget buat mengembalikan posisi janin. Dan yang keempat, yoga hamil atau pakai gimbal kayak gitu. Jadi waktu itu tuh aku memang mengikuti kegiatan yoga selama hamil, dan aku juga pakai gimbal juga kayak gitu. Jadi goyang-goyangin aja ke gimbal kayak gini. Dan itu tuh selain mengubah posisi janin, juga bisa mempercepat kontraksi kayak gitu. Jadi memang selama 36 minggu itu aku setiap hari, setiap saat itu main gimbal kayak gitu, bukan cuma sujud-sujud aja. Jadi tuh banyakin gerak aja kayak gitu, banyakin olahraga kayak gitu. Jadi itu sangat membantu sekali mengembalikan posisi janin, dan sangat membantu juga untuk mempercepat kontraksi kayak gitu. Dan yang kelima, misalkan tidak mengikuti kegiatan yoga atau tidak memiliki gimbal kayak gitu, kalian bisa jalan kaki setiap pagi kayak gitu. Jadi setiap pagi setelah bangun tidur atau setelah sholat subuh itu kita bisa jalan-jalan kayak gitu, jalan kaki kayak gitu, biar ya mempercepat persalinan juga, terus juga untuk meredakan kram-kram di kaki kayak gitu. Jadi ya banyakin gerak aja deh kayak gitu, biar si posisi janin itu cepat kayak gitu, cepat berbalik kayak gitu. Terus kita sambil komunikasikan ke janin kita bahwa ayo kita bisa, kamu bisa untuk mengembalikan posisi janin, posisi diri kamu, kepalanya di bawah kayak gitu. Terus yuk bisa yuk lahiran normal yuk kayak gitu. Kalau memang pengen lahiran normal. Kalau misalkan sesar pun nggak masalah sih, itu kan pribadi masing-masing ya. Nah, itu dia beberapa tips dari pengalaman aku, dan alhamdulillah selama 2 minggu itu aku posisi janinnya itu bisa kepalanya di bawah. Oke, buat teman-teman yang lagi pengen cari tahu tipsnya, kalian bisa tonton videoku kali ini, dan insya Allah bermanfaat. Silahkan mencoba, dan terima kasih, thanks for watching yang sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.